tadi jaringan agak ada gangguan, maka saya terpaksa dalam pelaksanaan presentasi pada hari ini melalui HP gitu. Baik, untuk selanjutnya waktu sepenuhnya saya serahkan pada moderator dan silakan moderator untuk memimpin presentasi pada pagi hari ini. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Andus Khairal Anwar, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berhadir pada meeting kali ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul untuk belajar di sini, walaupun hanya sebatas daring. Adapun topik yang akan dibahas pada diskusi hari ini adalah kalimat dasar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Saputra dengan NIM 211012521019 dengan nomor absen 09 yang akan bertugas sebagai moderator dan membimbing jalannya diskusi hari ini. Adapun rangkaian acara pada hari ini adalah sebagai berikut, yaitu 1. Sesi pembukaan, kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga, sesi tanya jawab, yang keempat, sesi penutup. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita membuka acara diskusi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sisi yang pertama adalah pembukaan. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, masuk ke sisi yang kedua, yaitu penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan sepenuhnya kepada kelompok 6 untuk menyampaikan hasil materinya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada kelompok 6. Terima kasih. Terima kasih, moderator. Sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kalimat dasar dengan dosen pengampu Dr. Andus Khairil Anwar, MPD. Next slide. Di sini kami pertama-tama ingin perkenalan dari anggota kelompok dulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Rahmat Aulia, dengan NIM 210125, 210040 dengan absen 8. Selanjutnya ada Nur Ajijah, bisa disapa. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nur Ajijah dengan NIM 21101252200014. Selanjutnya di sini ada Putri Lokmoviko, bisa disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Lokmoviko dengan NIM 21101252200022 dengan nomor absen 14. Terima kasih. Next slide. Pertama, kita akan membahas pengertian kalimat. Pengertian kalimat adalah suatu bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat merupakan gabungan dari dua buah kata atau lebih yang menghasilkan suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Di sekolah dasar, kalau tidak salah kita sudah mengetahui apa itu kalimat, apa itu kata, apa itu huruf. Kalau kata itu kan kumpulan dari beberapa huruf yang telah disusun sehingga punya arti. Sedangkan kalimat itu kumpulan dari beberapa suku kata sehingga menyusun sebuah kalimat. Biasanya kalimat itu diakhiri dengan titik, baru bisa dikatakan kalimat. Next slide.
Yang pertama di sini ada Darjo Widojo. Pertama di sini ada Darjo Widojo tahun 1988. Di sini beliau menyatakan bahwa kalimat ialah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks atau wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara tata bahasaan. Selanjutnya yang kedua di sini ada Samet Muljana 1969. Di sini beliau menjelaskan kalimat sebagai keseluruhan pemakaian kata yang berlagu disusun menurut sistem bahasa yang bersangkutan. Mungkin yang dipakai hanya satu kata, mungkin lebih. Yang ketiga di sini ada Badudu 1994. Di sini beliau menjelaskan kalimat yang baik selalu memiliki struktur yang jelas. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya harus menempati posisi yang jelas. Nah, dari ketiga pendapat ini dapat kita simpulkan bahwa kalimat itu merupakan sekumpulan kata atau gabungan kata yang berkesinambungan antara kata yang satu dengan kata lainnya. Next slide. Kalimat dasar. Kalimat tadi sudah dijelaskan, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat merupakan gabungan dari dua buah kata atau lebih yang menghasilkan suatu pengertian yang pola intonasi akhir. Nah, sedangkan kalimat dasar adalah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti. Belum mengalami perubahan, unsur seperti penambahan keterangan, kalimat atau keterangan subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Next slide. Jangan masing-masing mengirim ke WA Ibu. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur kalimat dasar yang akan dijelaskan oleh rekan saya dan dapat saya serahkan. Masuk itu satu aja, tidak masing-masing. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Aulia tadi, yaitu unsur-unsur kalimat dasar. Yang pertama ada subjek atau pelaku. Subjek adalah pelaku dari suatu tindakan. Yang kedua predikat. Melakukan tindakan, predikat adalah kata yang menuju kepada suatu tindakan oleh subjek. Tiga, objek atau sasaran. Unsur kalimat ini bersifat wajib dalam susunan kalau Tanjung kalimat Pang Halif itu Bapak sudah mati. Transitif. Yang keempat, keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat. Dan yang terakhir ada pelengkap. Pelengkap merupakan bagian frasa verba yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam klausa. Next slide. Struktur kalimat dasar ada 4, yaitu terdiri atas satu klausa. Yang kedua, unsur-unsurnya lengkap. Yang ketiga, susunan unsur-unsurnya menurut urutan yang paling umum. Dan yang keempat, tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Next slide. Kenapa WiFi itu di Wi-Fi? Pola kalimat dasar, Iya, di akhir. yaitu kalimat dasar berpola Kenapa orang SPA. menyebut WiFi? Contohnya, ayah membaca koran di kamar tengah. Nah, ayah sebagai subjek, membaca sebagai predikat, koran sebagai objek, di kamar tengah sebagai klausa. Yang kedua, dasar kalimat dasar berpola SPOPEL. Contoh, ibu membelikan adik mainan. Nah, ibu sebagai S, subjek, membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, dan mainan sebagai pelengkap. Yang ketiga, kalimat dasar berpola SPO. Contohnya, dosen mengajar mahasiswa. Nah, di sini dosen sebagai subjek, mengajar sebagai predikat, dan mahasiswa sebagai objek. Yang keempat, kalimat dasar berpola SPPL. Contoh, dia memberi semangat. Di sini dia sebagai subjek,
memberi sebagai predikat, Ujian sudah aja. dan semangat sebagai pelengkap. Tahu bener. Dan terakhir, kalimat dasar berpola SPK. Contohnya, dosen kami akan dikirim ke Australia. Nah, di sini dosen kami sebagai subjek akan dikirimkan sebagai predikat dan ke Australia sebagai klausa. Next slide. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Jadi saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu jenis-jenis kalimat dasar. Yang pertama yaitu berdasarkan pengucapan, dibagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat langsung, ada cermat, menirukan ucapan orang. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda petik dan dapat berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Yang kedua yaitu kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tidak langsung tidak ditandai lagi dengan tanda petik dua dan sudah dirubah menjadi kalimat berita. Next. Selanjutnya yang kedua yaitu berdasarkan jumlah frasa atau struktur gramatikal. Dibagi menjadi dua jenis juga, yaitu kalimat tunggal atau kalimat yang memiliki satu pola atau klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Yang kedua yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk terbagi menjadi dua lagi, yaitu kalimat majemuk setara atau dan kedudukan tiap kalimat sederajat. Nah, yang kedua yaitu kalimat majemuk bertingkat dan satu suku kalimat yang tidak bebas. Next. Selanjutnya yang ketiga yang berdasarkan subjeknya. Kalimat berdasarkan subjeknya dibagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat aktif. Adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan. Umumnya berawalan ber dan me. Contohnya, Yanuar membuat layang-layang dengan bambu. Yang kedua yaitu kalimat pasif, adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan, umumnya berawalan di. Contohnya, layang-layang dibuat Yanuar dengan bambu. Next. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, kalimat itu rangkaian kata yang dapat mengungkap gagasan, pikiran, atau perasaan. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu unsur-unsur kalimat, terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, serta pelengkap. Yang ketiga yaitu pola dasar. Kalimat bahasa Indonesia, kalimat dasar berpola SP, kalimat dasar berpola SPO, kalimat dasar berpola SP dan PEL, kalimat dasar berpola SPO, PEL, kalimat dasar berpola SPK, kalimat dasar berpola SPOK, kalimat dasar berpola SP, dan kalimat dasar berpola SPO, PEL. Terima kasih, itu saja materi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 yang telah memaparkan materi dengan sangat luar biasa. Mungkin kan untuk lebih lanjut kita masuki acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan 3 sesi. Setiap sesi kami buka 3 pertanyaan dan setiap pertanyaan dibebaskan kepada audiens untuk menambahkan dan menyanggah jawaban. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan aturan diskusi ini. 1. Setiap penanya wajib melakukan raise hand terlebih dahulu sebelum bertanya. Yang kedua, moderator akan mempersilahkan penanya untuk bertanya. Yang ketiga, penanya harus memperkenalkan diri serta dengan menyebutkan NIM
dan kelompoknya. Yang keempat, pemateri akan menjawab pertanyaan dari penanya. Selama proses diskusi berlangsung, audiens diharapkan untuk tenang dan yang saya tunjuklah yang dapat memberikan pertanyaan. Baik, silahkan yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Dipersilahkan kepada Siti Rafika Rahmawati. Nama saya Siti Rafika Rahmawati dengan NIM 21101252200043. Ingin bertanya, apa contoh dari kalimat langsung dan tidak langsung ini? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk penanya kedua silahkan kepada Puspitasari. Perkenalkan, nama saya Puspitasari dengan NIM 2110112500081 dari kelompok 10. Di sini saya izin bertanya, apakah kalimat dasar itu harus menggunakan bahasa formal? Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Sapna Monika dengan NIM 2110125120034 dari kelompok 4. Izin bertanya, apa fungsi dari kalimat aktif dan kalimat pasif? Terima kasih. Baik. Dipersilahkan kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Saya beri waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan. Baik, dipersilahkan kepada kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya dari kelompok 6 ingin mencoba menjawab dari pertanyaan Siti Rafika Rahmawati. Apa contoh dari kalimat langsung dan tidak langsung? Tadi sudah dijelaskan di awal tadi, kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menunjukkan ucapan orang. Biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Sedangkan kalimat yang tidak langsung tadi adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan dan perkataan orang lain. Yang dengan kalimat tidak langsung ini tidak menggunakan tanda petik, berbeda dengan kalimat langsung tadi menggunakan tanda petik. Contoh dari kalimat yang langsung ini misalnya ayah berkata tanda petik. Nah, itu tadi contoh dari kalimat langsung. Saya ulangi lagi, ayah berkata, tanda petik, mengutip dari kalimatnya itu, antarkan surat ini ke kantor pos. Itu kalimat perintah kan, habis itu tanda petik lagi. Nah, itu tuh seperti mengutip perkataan ayah. Sedangkan kalimat tidak langsung itu
menceritakan kembali. Contohnya tadi dari sebelumnya tadi kan ayah berkata tanda petik antarkan surat ini ke kantor pos. Sedangkan kalimat tidak langsungnya itu ayah menyuruhku untuk mengantarkan surat ini ke kantor pos. Jadi langsung, tidak pakai tanda petik lagi. Tidak dikutip kalimatnya itu. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dikoreksi. Mungkin ada dari teman yang ingin menambahkan, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Rahmat Aulia atas jawabannya. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan untuk raise hand. Baik, sepertinya tidak ada yang menambahkan ataupun menyanggah. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Sebentar. Dipersilahkan kepada kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan kedua. Sebentar. Oke. Dipersilahkan, Pak. Mohon maaf. Dipersilahkan kepada Bapak. Saya mempertegas apa yang sudah disampaikan Aulia. Dalam hal ini sebuah kalimat langsung itu memang benar kalimat yang langsung diucapkan oleh seseorang. Kalau ditulis itu menggunakan tanda petik pembuka, kemudian tanda petik penutup. Nah, jadi kata Diki tadi, kata Aulia tadi seperti itu gitu. Nah, tetapi jangan sampai sebuah kalimat itu harus diakhiri tanda baca gitu. Nah, di sini tadi tanda bacanya belum disebutkan oleh Aulia gitu. Nah, kalimat langsung itu bukan diakhiri dengan tanda petik, tetapi diakhiri dengan tanda titik. Ya, tanda titik yang belum disebutkan oleh Diki, karena kalau ditulis nanti misalnya ada soal, tuliskan sebuah kalimat langsung dengan tepat. Nah, kalau ternyata hanya ketinggalan satu titik pada akhir kalimat langsung itu, berarti kalimat yang Anda tulis itu salah. Demikian sebagai penjelasan tambahan untuk Aulia tadi. Iya, Pak. Terima kasih atas koreksinya, Pak. Terima kasih kepada Bapak atas tambahannya. Masuk kita masuk untuk pertanyaan yang kedua. Dipersilahkan kepada kelompok 6. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab atas pertanyaan dari Puspitasari, yaitu apakah kalimat dasar harus menggunakan bahasa formal? Jadi menurut saya ya harus, karena di sini kita mengacu pada pengertian dari kalimat dasar itu sendiri, di mana kalimat dasar adalah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti dan juga belum mengalami perubahan unsur, seperti penambahan keterangan, kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Putri Ilok Mufikah atas jawabannya. Kepada Bapak, apakah ada tambahan? Yang lain dulu. Kepada teman-teman, apakah ada tambahan atau sanggahan dari atas jawaban oleh Putri Ilok Mufikah tadi? Ya, yuk. Kelompok mana nih? Persilahkan kepada Rahmat Aulia. Tadi jawaban dari kelompok saya ya. Tadi itu sudah kami diskusikan, karena tadi dalam diskusi mencari jawabannya ada berbeda-beda pendapat. Lalu tadi jawaban dari Putri Elok Novikoh lah yang dijadikan jawaban pastinya. Tapi di sini saya ingin menyebutkan lagi jawaban yang lainnya. Tadi itu kami
berdiskusi bahwa juga tidak harus menggunakan bahasa formal. Tadi pertanyaannya kan apakah kalimat dasar harus menggunakan bahasa formal. Nah, tadi itu kami mencari jawabannya dapat pemikiran tidak harus formal karena berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti menyampaikan pikiran dengan informasi yang lengkap secara teratur tergantung pada konteksnya. Nah, tetapi dalam kalimat dasar ini nih tadi sudah disebutkan Putri Alokmofikoh. Di situ tuh sudah disebutkan kalimat yang belum mengalami perubahan. Karena itulah jawaban Putri Alokmofikoh tadi yang dijadikan jawaban kelompok. Itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Rahmat Aulia. Dipersilahkan kepada Bapak untuk memperjelas materi jawaban atas jawabannya. Terima kasih, Diki. Sedikit saya perjelas tentang kalimat dasar. Yang pertama dulu, bahwa kalimat dasar itu kalimat yang sudah memiliki subjek dan predikat. Jadi ini kalimat dasarnya. Nah, tetapi bisa ditambah dengan objek, keterangan, dan subjek, predikat, bisa ditambah dengan objek dan keterangan. Keterangan itu apakah pelengkap yang lain, pelengkap penderita, pelengkap yang lainnya. Itu terserah si penulis itu sendiri. Nah, jadi kalimat dasarnya hanya subjek dan predikat, tetapi boleh ditambah dengan objek dan keterangan. Oh, apakah keterangannya tidak ada hanya objek? Ya, boleh gitu. Itulah yang dianggap sebagai kalimat dasar. Nah, kalimat dasar apakah harus formal? Iya. Kalau kita mengacu ke formal, maka semuanya harus apa namanya? Sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Indonesia, sesuai dengan bagaimana kita cara mengucapkan, intonasi dan sebagainya, sehingga kalimat dasar ini menurut jawaban yang pertama tadi harus menggunakan bahasa yang formal. Nah, keformalan bahasa itu sendiri kita biasanya tahu. Oh, ini formal, ini belum formal. Oh, ini baik, ini kurang baik. Oh, ini efektif, ini belum efektif. Oh, ini kalimatnya kalimat yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan di mana dia berbicara. Nah, oleh sebab itu, menurut Aulia tadi tidak harus mutlak kalimat dasar ini menggunakan kalimat yang formal, tetapi boleh susunannya ditransformasikan ke dalam bentuk kalimat yang lain. Maksudnya bahwa kita tidak terlalu terikat dengan keformalan, tetapi harus menggunakan kata-kata yang kalau dijadikan sebuah kalimat, maka kalimat itu harus benar-benar baik, harus baik dan benar, sehingga si pembaca memahami apa yang ditulis oleh si penulis itu tadi. Nah, oleh sebab itu keformalan ini tidak harus berlaku dalam sebuah kalimat tersebut, tetapi boleh berubah, tetapi dalam artian bahwa kalimat itu tetap memiliki dasar-dasar kalimat yang baik itu. Demikian. Terima kasih kepada Bapak atas penjelasan materinya. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Silakan untuk kelompok 6 menjawab pertanyaan yang ketiga dari Nika Diksapna Munika. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nika Diksapna Monika, yaitu apa fungsi kalimat aktif dan kalimat pasif. Fungsi kalimat aktif memiliki fungsi yang sama dengan kalimat pasif,
meski berbeda dalam menjelaskannya. Untuk fungsi kalimat aktif, biasanya beberapa orang akan menggunakannya untuk menjelaskan bahwa seseorang telah atau sedang melakukan sesuatu menggunakan sebuah kalimat dengan pola subjek, predikat, objek, keterangan, atau subjek, predikat, dan keterangan. Fungsi kalimat pasif biasanya memiliki fungsi yang hampir sama dengan kalimat tidak langsung, yang biasanya digunakan pada tata bahasa Indonesia. Dalam penggunaannya, kalimat pasif juga berfungsi sebagai salah satu penegas, di mana akan menjelaskan bahwa ada beberapa kalimat yang menjelaskan jika subjek yang telah berubah menjadi objek, sedang atau telah melakukan sesuatu sebagai predikatnya. Hal ini juga menjadi salah satu bagian dari ciri pada kalimat pasif yang biasanya terdapat pada beberapa dalam sebuah tulisan. Itu saja jawaban dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Ajijah atas jawabannya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menyanggah ataupun menambahkan jawaban? Dipersilahkan kepada Siti Nur Aida untuk menambah ataupun menyanggah jawabannya. Terima kasih. Nama saya Siti Nur Aida dengan NIM 2110125320008. Ingin menambahkan sedikit saja dari pertanyaan Nikadek Sapna Monika, apa fungsi dari kalimat aktif dan kalimat pasif? Kalimat aktif biasanya memakai kata kerja yang mengandung awalan me atau ber. Sementara kalimat pasif ditandai dengan kata kerja yang mengandung awalan di. Kalimat pasif lebih menekan pada fungsi kejadian atau objek berupa hasil. Sedangkan kalimat aktif lebih menekankan kepada fungsi pembuatan kejadian atau tindakan subjek. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Siti Nur Aida atas tambahan jawabannya. Kemudian dipersilahkan kepada Rahmat Aulia untuk menambahkan jawabannya. Terima kasih moderator. Mungkin di sini ingin menambahkan sedikit saja. Tadi sudah disebutkan mungkin sama jawabannya. Kalimat pasif itu lebih menekankan pada fungsi kejadian atau hasil objek. Sedangkan kalimat aktif itu lebih menekankan pada fungsi pembuat kejadian atau pelaku tindakan atau subjek. Contohnya tadi ciri-ciri kalimat aktif ini subjek yang selalu sedang melakukan sebuah tindakan yang berlangsung. Tadi sudah disebutkan berawalan me atau ber, polanya itu SPOK atau SPK. Di sini yang me atau ber ini seperti bermain, kata dasarnya kan main tuh. Jadi kalimat yang kata kalimat aktifnya itu jadi bermain, sedang melakukan artinya bermain. Sedangkan contohnya itu misalnya Diki mengerjakan PR di rumah dengan sangat rajin. Nah, itu tuh mengerjakan. Di situ kalimat aktifnya. Sedangkan contoh dari kalimat pasif ini tadi ciri-cirinya tuh perubahan subjek menjadi objek. Terus imbuhannya di, ter, atau ke, an pada predikatnya. Contohnya itu susu itu diminum oleh Diki. Nah, tadi kan ada imbuhannya di. Nah, diminum itu tuh kalimat pasifnya. Kolonya jadi kalimat aktifnya itu meminum. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rahmat Aulia. Kepada Bapak, apakah ada yang disampaikan? Baik, saya kira apa yang sudah ditambahkan oleh Aulia, kemudian Siti Aida, itu sudah merangkum fungsi dari apa yang ditanyakan oleh Kadek tadi, bahwa setiap kalimat yang menggunakan kata kerja atau berawalan me, ber, itu menunjukkan aktif.
Sedangkan yang pasif berarti diawali dengan awalan di. Nah, ini salah satu ciri dari kalimat aktif pasif itu sendiri gitu. Nah, dengan demikian maka kita akan selalu ingat bahwa oh kalau memukul, berlari, nah berarti itu aktif. Kalau diminum kata Aulia tadi itu adalah kalimat pasifnya. Jadi apa yang sudah dijelaskan oleh Aulia kelompok tadi, anggota kelompok tadi sudah lengkap. Saya kira itu sebagai penjelasan saya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak dan teman-teman atas jawabannya. Mari kita masuki ke sisi pertanyaan, sisi tanya jawab yang kedua. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk bertanya. Dipersilahkan untuk raise hand terlebih. Baik, dipersilahkan kepada Yasa Salihah Ilma untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasa Salihah Elma dengan NIM 2110 125 120 030, nomor absen 05. Izin bertanya, apa saja ciri-ciri kalimat langsung dan tidak langsung? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang kedua dipersilahkan kepada Anita Inayati, dipersilahkan. Diki? Baik. Oh, Diki. Pertanyaan pertama tadi sama dengan pertanyaan sisi pertama itu tentang kalimat langsung dan tak langsung gitu. Jadi digabung nggak, Pak? Sudah gitu ya. Jawabannya juga nanti mengarah pada apa yang sudah dijelaskan tadi. Gitu. Okay. Ciri-cirinya itu. Iya. Baik, saya kembalikan. Baik, atas pertanyaan Yasa Salihah Elma tadi sama dengan sisi yang pertama tadi. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua, yaitu Anita Inayati, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Inayati dengan NIM 2110125220059 dari kelompok 9. Di sini ingin bertanya, tadi di PPT apakah kalimat dasar dan penggunaan kalimat dasar itu apakah harus selalu merujuk kepada pola-pola kalimat yang ada di PPT tadi? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anita Inayati atas pertanyaannya. Dipersilahkan kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu kepada Farida, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farida dengan nomor absen 2 dengan NIM 211012512000002. Ingin bertanya kepada kelompok 6. Di PPT tadi dijelaskan bahwa kalimat dasar itu tidak mengandung pertanyaan atau ingkaran. Nah, apa yang terjadi jika kalimat dasar tersebut mengandung ingkaran atau pertanyaan? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pertanyaannya, Farida. Dipersilahkan kepada kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan dari Anita Inayati dan pertanyaan dari Farida. Saya beri waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih.
Moderator, permisi, mungkin 2 menit, soalnya saya ingin izin ke WC dulu. Terima kasih. Baik, silakan. Baik, kepada kelompok 6, apakah sudah ada jawabannya? Sudah. Mungkin dari Faridah dulu. Dipersilahkan. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Faridah. Tadi pertanyaannya, apa yang terjadi jika kalimat dasar tersebut mengandung ingkaran? Nah, tadi kan sudah disebutkan kalimat dasar itu adalah kalimat yang berisi informasi pokok atau struktur inti. Jadi, jikanya mengandung sebuah ingkaran, maka kalimat tersebut bukan lagi menjadi kalimat dasar. Karena tadi sudah dijelaskan kalimat dasar adalah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti. Yang dimaksud dengan kalimat dasar adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa, unsur-unsurnya lengkap, unsur-unsurnya menurut urutan yang paling umum, dan tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Itu yang dimaksud dari kalimat dasar. Kalaunya pengingkaran itu kan sanggahan. Jadi bukan lagi berisi kalimat yang berisi informasi. Jadi secara singkatnya bukan lagi kalimat dasar jika mengandung ingkaran. Itu saja dari saya. Mohon dikoreksi jika ada kesalahan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Rahmat Aulia atas jawabannya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah jawaban atas Rahmat Aulia tadi? Dipersilahkan untuk raise hand. Sepertinya tidak ada. Kepada Bapak, apakah ada? Sepertinya Bapak sedang tidak ada ya. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Anita Inayati kepada kelompok 6. Dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Anita Inayati, yaitu apakah kalimat dasar harus selalu ada dalam penggunaan kalimat dasar tersebut, dan haruskah penggunanya selalu merujuk pada pola kalimat yang ada di PPT tadi? Jawabannya tidak. Unsur yang harus ada atau wajib ada dalam kalimat dasar hanya subjek atau pelaku, predikat atau tindakan, dan subjek dan objek atau sasaran. Sedangkan
keterangan dan pelengkap itu tidak wajib ada dalam kalimat dasar. Dan untuk pola-pola, tidak harus merujuk pada pola-polanya, tergantung dengan penulisannya yang ditulis oleh penulis. Itu saja jawaban dari saya. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Ajijah atas jawabannya. Kepada Anita Inayati, apakah jawaban dari Nur Ajijah tadi dapat dipahami? Iya, terima kasih atas jawabannya. Sudah bisa saya pahami dan mengerti. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah jawaban dari si Nur Ajijah tadi? Ya, baik. Dipersilahkan kepada Rahmat Aulia untuk menambahkan ataupun menyanggah jawabannya tadi. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin melengkapi saja, mungkin tidak tahu menyanggah atau menambahkan. Jadi tadi pertanyaannya itu apakah kelima unsur kalimat dasar harus selalu ada dalam penggunaan kalimat dasar tersebut, dan haruskah penggunaannya selalu merujuk pada pola-pola kalimat yang ada di PPT tadi. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah kelima unsur kalimat dasar harus selalu ada? Jawabannya itu tidak harus. Tergantung dalam penggunaan penulisnya, bisa dikombinasikan polanya. Tadi kan ada 5 unsur. Yang pertama subjek ditandai dengan S, yang kedua predikat atau tindakan ditandai dengan P, yang ketiga objek atau sasaran ditandai dengan O. Terus yang keempat keterangan ditandai dengan K. Terus yang kelima itu pelengkap atau ditandai dengan pel. Sedangkan pertanyaan kedua tadi, haruskah penggunanya selalu merujuk pada pola-pola kalimat yang ada di PPT tadi? Kalau dari saya jawabannya iya. Karena tadi sudah ada polanya, setiap penulisan itu sudah dituliskan tadi pola-polanya. Misalnya tadi yang pertama SPOK, kalimat dasar berpola SPOK. Contohnya itu ayah membaca koran di kamar tengah. Ayah itu sebagai S, terus membacanya sebagai P, koran sebagai O, dan di kamar tengah sebagai K. Terus tadi ada SPO, PL, terus SPO, SPP, PL, SPK. Nah, terus yang paling terakhirnya itu SP, itu tuh sudah minimal polanya. Polanya S aja kan subjek tidak bisa menjadi kalimat. Makanya itu ada pola-polanya dalam penulisan yang sudah dituliskan. Misalnya SP tadi, P-nya sebagai verba. Contohnya kami belajar. Kami itu sebagai S, pelajar itu sebagai P. Selanjutnya kalimat dasar berpola SP, P-nya sebagai nomina. Kami mahasiswa, kami sebagai S, mahasiswanya itu sebagai P, nominanya. Terus yang terakhir ada kalimat dasar berpola SP atau P adjektiva. Nah, contoh kalimatnya ilmuwan hebat. Ilmuwan itu sebagai subjeknya S, hebat itu sebagai P-nya adjektivanya. Jadi intinya pertama tadi unsurnya itu tidak harus semua lengkap, tergantung pola kalimatnya seperti apa. Terus apakah harus selalu merujuk kepada pola kalimat dasar? Jawabannya ya, karena tadi sudah tersusun. Jika susunannya tidak tersusun, maka itu tidak bisa menjadi kalimat yang benar. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Jika ada kesalahan, mohon
Sepertinya tidak ada. Aulia ya. Apa yang dikatakan Aulia tadi sudah benar gitu. Hanya saja bahwa ada transportasi kalimat Aulia, ada yang transportasi kalimat polanya itu tidak mesti, tidak harus subjeknya, predikatnya subjek duluan, kemudian predikatnya yang kedua, tetapi karena sudah ditransformasikan kalimat itu menjadi kemarin ayah datang dari Jakarta misalnya. Nah, itu polanya sudah berubah gitu. Tetapi merujuk pada pola dasar itu tadi. Polanya sudah berubah tetapi susunannya maksudnya. Jadi polanya sudah berubah susunannya tetapi masih merujuk pada pola dasar itu sendiri. Nah, jadi kalau ada nanti keterangan di awal kalimat katanya jadi kemarin atau predikatnya keterangannya atau objeknya di awal kalimat, maka itu sudah kalimat yang luas. Itu dinamakan transformasi kalimat. Dan itu bisa terjadi dalam sebuah kalimat yang efektif. Bukan berarti tidak efektif. Efektif kalimat itu walaupun pola-polanya sudah berubah dari pola dasar kalimat itu tadi. Demikian sebagai tambahan penjelasan bahwa transformasi kalimat itu ada dan polanya sudah berubah. Gitu. Demikian, moderator. Terima kasih Pak atas tambahan dari Pian. Terima kasih banyak kepada Bapak atas tambahan jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu pertanyaan. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Widiawati dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih, moderator. Perkenalkan, nama saya Widiawati, NIM 2110-1253-20040. Tadi disebutkan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, pertanyaan saya, sebutkan contoh kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Anida Sapitri, dipersilahkan untuk menghidupkan mikrofonnya untuk bertanya. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anida Sapitri dengan NIM 2110125220074 dari kelompok 7. Izin bertanya, di dalam struktur kalimat dasar terdiri atas satu klausa. Nah, apa maksud dari satu klausa tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada Anida Sapitri. Kepada kelompok 6, apakah langsung dijawab atau diberi waktu dahulu? Mungkin meminta waktu sebentar untuk didiskusikan. Baik, diberi waktu 1 menit untuk kelompok 6.
Permisi moderator, izin menjawab pertanyaan dari Widiawati. Dipersilahkan kepada Rahmat Aulia untuk menjawab pertanyaan Widiawati. Jadi tadi di sini pertanyaannya dari Widiawati minta contoh kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Jadi di sini kalimat tunggal disebut juga kalimat sederhana. Tidak ada kata penghubung atau konjungsi dalam kalimat tunggal. Contohnya itu mereka makan sate lilit. Nah, itu tuh kalimat tunggal karena tidak ada penghubung atau konjungsi. Sedangkan kalimat majemuk ditandai dengan kata penghubung atau disebut juga konjungsi. Kalimat ini lebih kompleks karena memuat lebih dari satu klausa dan kalimat dasar. Terus kalimat konjungsi ini terbagi menjadi 3, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat, dan kalimat majemuk campuran. Contoh dari kalimat majemuk setara itu kita harus memilih patuhi protokol atau terancam tertular COVID-19. Nah, itu tadi ada konjungsinya atau kata penghubungnya. Kalimat majemuk setara itu struktur kalimat di dalamnya terdapat paling sedikit 2 kalimat dasar. Terus kalimat majemuk bertingkat, artinya kalimat yang mengandung 1 kalimat dasar yang merupakan inti utama dan satunya lagi atau beberapa lagi kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat inti itu. Contohnya itu Nadine janji membelikan boneka kalau adik mendapatkan ranking 1 di kelas. Yang terakhir ada kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran itu gabungan penggunaan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Contohnya itu kerja bakti di desa dapat menumbuhkan semangat gotong royong dan kekeluargaan karena melibatkan seluruh warga. Itu saja dari saya. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Saya serahkan kembali kepada moderator. Sebentar untuk Aulia. Aulia, kalimat tunggal tadi apa? Satelit kah apa? Mereka makan sate lilit, Pak. Lilit. Oh ya. Oke. Saya kan pendengaran Bapak gitu setelet gitu, makan setelet satelet gitu ya. Ya maaf. Ya, silakan moderator. Jelas. Baik, terima kasih banyak kepada Rahmat Aulia atas jawabannya. Kepada Widiawati, apakah dapat dipahami atas jawaban dari Rahmat Aulia? Yang bertanya, ayo. Sudah jelas? Sepertinya Pak terhalang oleh jaringan Widiawati. Baik, kepada teman-teman yang ingin menambahkan ataupun menyanggah jawaban, dipersilahkan untuk raise hand. Sepertinya tidak ada. Kepada Bapak dipersilahkan. Ya, saya kira apa yang sudah dijelaskan oleh Aulia tadi itu sudah sangat jelas, mulai contoh kalimat tunggal, kemudian kalimat majemuk. Hanya saja kalimat tunggalnya itu belum dipilah-pilah gitu. Mana kalimat tunggal tanya, mana kalimat tunggal berita, mana kalimat tunggal pernyataan, itu belum dicontohkan. Tetapi dengan mencontohkan kalimat tunggal saja itu sudah terjawab pertanyaan dari penanya tadi. Kemudian kalimat majemuk
kalimat majemuk sudah ada kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran, dan contohnya pun sudah dicontohkan oleh Aulia tadi. Jadi sudah sangat jelas apa yang sudah disampaikan Aulia. Terima kasih Aulia sudah menjelaskan dengan baik. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga dari pertanyaan Anida Sapitri, dipersilahkan kepada kelompok 6 untuk menjawab. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Anida Sapitri, yaitu di dalam struktur kalimat dasar terdiri atas satu klausa. Nah, apa makna dari satu klausa? Sebelumnya, klausa itu sendiri adalah klausa dalam tata bahasa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Walau dalam beberapa bahasa dan beberapa jenis klausa subjek dari klausa mungkin tidak tampak secara eksplisit. Jadi, makna dari satu klausa di sini itu yaitu satu objek dan satu predikat. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Ilok Maufikah atas jawabannya. Kepada Anida Sapitri, apakah dapat dipahami atas jawabannya tadi? Baik, Aulia. Baik, jawabannya Aulia. sudah dapat dipahami. Terima kasih Putri Elok Maufikah. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf tadi, saya ada kendala. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah jawaban? Baik, dipersilahkan kepada Rahmat Aulia untuk menambahkan ataupun menyanggah jawaban. Terima kasih moderator. Di sini mungkin ingin menambahkan jawaban dari kelompok saya saja. Nah, tadi saya sudah mencari penjelasan tentang klausa itu di Google. Klausa itu adalah penggabungan kata yang terdiri atas subjek atau pelaku tadi disebutkan, dan predikat. Predikat itu tadi artinya sebuah tindakan kalau tidak salah ya. Tunggu. Ya, predikat itu tindakan dan subjek itu pelaku. Terus klausa ini biasanya dilengkapi dengan menggunakan objek, pelengkap, dan keterangan yang sudah disebutkan tadi, yang 5 unsur tadi, yang subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, terus kalimat itu tadi terdirinya minimal subjek dan predikat, itulah yang disebut klausa menurut pengertian saya dari informasi yang saya dapatkan, sehingga bisa ditarik kesimpulannya bahwa klausa itu lebih lengkap dibandingkan dengan frasa, akan tetapi klausa belum menjadi sebuah kalimat karena tidak mempunyai intonasi akhir. Contoh dari klausa ini tadi kan terdiri dari subjek dan predikat. Di dalam makalah kami tadi ada pola SP. SP tadi kan subjek sebagai pelaku kan, dan predikat itu sebagai tindakannya. Contohnya itu kami belajar. Kami itu sebagai S, belajar itu sebagai predikat. Predikat di sini verba. Mungkin itu saja yang saya tangkap dari informasi dari Google dan makalah. Untuk menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Rahmat Aulia atas tambahan jawabannya. Dipersilahkan kepada Bapak, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, sedikit saya perjelas apa yang sudah dijawab oleh anggota kelompok begitu. Bahwa klausa itu sekumpulan kata atau rangkaian kata menyesuaikan struktur bahasa Indonesia, tetapi belum dianggap sebagai sebuah kalimat karena intonasinya belum final gitu, belum akhir gitu. Inilah yang membedakan antara kalimat dengan
klase itu tadi. Kalau kalimat itu sudah ada intonasi akhirnya, ada tanda titiknya. Tetapi dalam sebuah klause itu intonasi akhir itu belum gitu. Sehingga ini disebut sebagai klause itu sendiri. Sedangkan penjelasan lain saya setuju dengan anggota kelompok tadi, baik Aulia maupun Adi. Iya, saya kembalikan. Baik, Silakan, terima Bapak. kasih banyak. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak atas tambahan jawabannya dan penjelasannya. Demikian terima kasih atas berakhirnya pertanyaan dan terjawabnya semua pertanyaan. Kita akhiri diskusi hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak dan kelompok 6 yang telah menyampaikan hasil materinya, serta teman-teman yang sudah aktif di dalam diskusi pada pagi hari ini. Baiklah, kita memasuki ke acara penutup, yaitu terakhir, yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan rangkuman diskusi kita pada hari ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kalimat dasar adalah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti. Belum mengalami perubahan unsur seperti penambahan keterangan kalimat, ataupun keterangan subjek, predikat, objek, maupun pelengkap. Unsur kalimat dasar ada 5, yaitu yang pertama, subjek atau sebagai pelaku. Yang kedua, predikat atau sebagai tindakan. Yang ketiga, objek atau sebagai sasaran. Yang keempat, keterangan. Dan yang terakhir adalah pelengkap. Berdasarkan jenis kalimat dasar ada 3, yaitu yang pertama, berdasarkan pengucapan, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang kedua, berdasarkan jumlah frasa atau struktur gramatikal, yaitu kalimat tunggal, kalimat majemuk, dan kalimat majemuk setara, dan kalimat majemuk bertingkat. Yang ketiga, berdasarkan subjeknya, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Kemudian kalimat dasar adalah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti. Jadi kalimat langsung atau kalimat yang secara cermat meniru ucapan orang biasanya ditandai dengan petik 2. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Demikian kesimpulan dari saya yang dapat saya simpulkan. Saya di sini sebagai selaku moderator meminta maaf. Demikian rangkuman yang saya dapat sampaikan pada diskusi pada pagi hari ini. Selanjutnya kita memasuki sesi terakhir, yaitu penutup. Baiklah, sebelum saya tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya selaku moderator meminta maaf, minta ridho, minta rela jika ada kesalahan dan banyak kekurangan, baik saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Selama diskusi ini berlangsung, saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 6 dan kepada Bapak atas penjelasan dan atas materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak minta halal. Iya. Baik, untuk selanjutnya sedikit saya sampaikan, terutama terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Saya merasa senang diskusi pada hari ini sudah dapat berjalan dengan baik, dipimpin oleh moderator Diki, dan kemudian anggota-anggota kelompok juga sudah secara kerjasama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terutama untuk Aulia, saya salut dengan Anda. Juga yang lain anggota kelompok, siapa Ajija? Siapa tadi? Satunya siapa? Ada 3 anggota. Jadi dengan adanya kerjasama Anda, saya merasa bangga dengan diskusi pada hari ini. Untuk Anda, untuk kelompok kita berikan aplusan.
Iya. Aplausannya, iya. Kemudian untuk Aulia, ini dulu dari mana Aulia? Banjarmasin atau Dari SMA Negeri 1 Amuntai, Pak. Oh, Amuntai, iya, iya. Lulusan Utara. Utara. SMA Negeri 1 Amuntai, Pak. Bolehkanlah. Ini siapa nih ngaran tadi ya? Dika kan? Diki. Aulia. Oh iya. Dia senyum. Nah itu. Pokoknya jadi playboy aja kamu. Apa ya? Boleh kena. Apa? Bentar. Berikan nggak? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini maklumnya aja anak Bapak. Ya, baik. Untuk minggu depan kita melaksanakan OTS. Jadi dari perkembangan bahasa sampai pada kalimat dasar. Jadi tolong nanti dipelajari, kemudian mengumpul ke Bapak itu. Jangan masing-masing kumpul gitu. Jadi jadikan satu, kemudian kirim ke Bapak gitu. Ulun, Pak. Ketua kelas. Ulun ketua kelasnya. Ya, tolong nanti dijadikan satu lembar jawabannya, hasil jawaban dari OTS itu, kemudian kirim ke saya dalam satu folder, tidak terpisah-pisah, gitu, ya. Izin bertanya, Pak, itu tuh apakah diupload ke Google Drive dulu, Pak, terus dikirim linknya ke pian, Pak? Bisa seperti itu, jadi kirim link ke saya, silahkan dimasukkan di link itu. Iya, saya. Oke, Pak. Jadi ngirimnya jangan satu-satu gitu ya. Terlalu sulit nanti saya ngoreksinya. Jadi saya buka satu drive saja, kemudian di folder itu sudah ada gitu semua anggota, semua lembar jawaban itu ada. Gitu ya. Iya, mungkin ada hal-hal yang akan ditanyakan, silakan. Sistem UTS-nya itu kayak Bapak? Apakah yang pemberian soalnya, Pak? Iya, nanti Bapak diktikan nanti. Oh, diktik, gitu. Iya. Berarti Zoom lagi, Pak lah? Iya, kita Zoom lagi. Pokoknya apa yang sudah Anda pelajari dari perkembangan bahasa Indonesia sampai pada kalimat, itu insya Allah akan ada muncul gitu, pertanyaan-pertanyaan. Gitu, Aulia, yang lain? Ada lagi, silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Pengerjaannya berapa? Dari Amuntai juga nih, ciri khas. Danau Panggang, Pak. Oh, Danau Panggang. Iya, Amuntai juga ya. Silakan. Waktu pengerjaannya berapa menit, Pak? OTS-nya? Itu nanti ada kita tentukan sesuai dengan kebiasaan dalam OTS itu, biasanya ada 60 menit. Gitu ya. Biasanya minimal gitu. Maksimal 1,5 jam. Jadi ada 90 menit gitu. Sudah jelas, Diki? Dan Nawah jadi panggang ya. Izin bertanya lagi, Pak. Untuk format menulisnya itu di double folio, Pak? Terserah aja, Anda mau langsung di Word, terserah Anda. Berarti boleh di Word, Pak ya? Untuk format informasinya, Bang, Pak, kayak Bapak? Biasanya yang nama, terus apa itu? Iya, itu jelas, harus jelas. Ada nama, ada NIM, ada kelas, ada semester, itu. Ya. Jadi sesuai kebiasaan. Belum pernah ya? Belum pernah. Belum, Pak. Pertama kali UTS kuliah. Iya. Belum pernah bertemu tatap muka juga secara langsung. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan bisa bertemu di perkuliahan
perkuliahan normal secara luring. Iya. Ada lagi silakan. Habis? Kalau tidak ada, mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, terutama untuk Aulia sering Bapak koreksi, tetapi hal itu semata-mata bukan mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki sehingga yang mendengar nanti tidak ragu dengan apa yang Anda jelaskan gitu. Kemudian saya mohon maaf juga pada Anda bahwa dalam kegiatan ini kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, karena saya memberikan masukan-masukan tujuannya semata-mata hanya untuk memperlancar kegiatan kita ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon izin keluar dari Zoom ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Recordingnya Mahmuda.